Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Ustaz Jafri, terima kasih atas kesediaan Ustaz menerima untuk mewawancarai tentang pengambilan sebuah keputusan dalam sebuah organisasi. Jadi tanpa memperpanjang Ustaz, Ana langsung saja. Dia tentang pengambilan keputusan ini kita kan mengenal ada namanya dilema etika. Dilema etika itu berarti kita mengambil sebuah keputusan terhadap sebuah permasalahan, tapi benar dengan benar. Kita ambil keputusan A, dia benar juga, ambil keputusan B, dia benar juga, cuma nanti efeknya mungkin yang akan berbeda. Nah, fokus pertanyaannya tentang itu. Jadi ada pengambilan keputusan satu lagi namanya bujukan moral. Kalau bujukan moral itu jelas dia benar salah. Jadi kita nggak fokus ke sana nanti. Yang pertanyaan pertama yang mau Ana coba diskusikan dengan Ustadz, selama ini bagaimana Ustadz dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan sebuah dilema etika atau bujukan moral? Itu Ustadz. Baik, makasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang saya hormati Ustazah Werni mereka. Kita langsung saja. Dalam sebuah mengambil keputusan itu memang tidak segampang. Namun kita di Sekolah Dasar Islam Terpadu Buah Hati ini kita memiliki struktural kepala sekolah, yayasan, kepala sekolah, ada wakil yang kita amanahkan, ada beberapa tupoksinya. Ketika ada persoalan di guru-guru kita memang tidak pungkiri, dimanapun kita mengajar di sekolah pasti ada persoalan. Kadang persoalan emosional, masalah tentang sosial guru, itu nggak bisa kita pungkiri karena semua kita tuh latar belakangnya berbeda. Namun kita sekolah SD Islam Terpadu apakah enjoy saja, tidak ada masalah? Pasti ada masalah. Namun masalah yang kita atasi, kita tidak mengedepankan emosional, tapi kita mengedepankan pertama sesuai dengan aturan-aturan sekolah kita. Nah, kalau seandainya di aturan sekolah kita sudah kita sampaikan di awal mereka masuk ke STT Buah Hati, itu kan ada namanya prosesnya. Pertama mungkin bisa jadi kita kita perdayakan wakil kepala sekolah. Wakil disebut dengan bagian pendik masalah persoalan guru. Kita minta bantuannya untuk menyelesaikan persoalan itu secara kekeluargaan. Ada apa, masalah apa? Mungkin yang kita jumpai sering juga antara guru A dengan guru B, persoalannya mungkin karena miskomunikasi aja. Selesaikan oleh yang wakil kepala sekolah kita. Nanti dari wakil kepala sekolah akan menyampaikan kepada kepala sekolah, ada persoalan seperti ini sudah selesaikan Ustaz. Alhamdulillah bisa kita selesaikan. Jadi kalau selesai di wakil kepala sekolah saja dengan metode dia, tidak sampai kepada kepala sekolah, itu yang lebih bagus. Tapi ada kadang persoalan ini berulang-ulang, tidak sampai kepada wakil kepala sekolah tidak bisa lagi, sudah satu kali dua kali ada teguran satu, teguran dua. Kalau sampai ke kepala sekolah itu tidak ada lagi membahas dari awal sampai Z. Paling-paling sudah disampaikan, diingatkan oleh wakil kepala sudah. Tapi Bapak Ibu Ustaz Ustazah tidak ada perubahan, karena ada SP3. Kalau SP3 berarti otomatis kita apakan itu secara aturan. Namun di dalam sekolah kita nggak sampai SP, kita hanya sampai kepada menasihati. Ya namanya manusia kadang kekhilafan, kesalahan. Yang kita pun sebagai struktural tidak mengatakan kita yang benar juga, gitu. Ada juga salah. Kita berikan pemahaman, kita duduk bersama, apa persoalannya, apa yang perlu kita selesaikan. Alhamdulillah dengan penyelesaian kekeluargaan yang kita lakukan tidak sampai pula kepada yayasan kita. Mungkin itu saya. Berarti kita lanjut Ustaz. Bagaimana Ustadz menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus yang memiliki dua kepentingan yang sama, gitu, yang sama-sama mengandung nilai kebajikan. Kalau itu kita pada prinsipnya guru-guru kita ketika izin mengikuti sesuatu, pasti itu adalah untuk
karir beliau. Kalau dengan bertambahnya karir guru kita kan ada plusnya untuk sekolah kita. Tahu-tahu beliau mengajar juga, berarti kita ada komitmen. Kalau seandainya itu akan diikuti juga, berarti untuk sekolah tetap harus dilaksanakan juga. Contoh bisa jadi kayak PPG, guru kita PPG. Ya kalau PPG ada plusnya nanti untuk akreditasi sekolah, kita persilahkan. Pada awalnya kita memang meminta kepada yang bersangkutan ada pengganti gurunya. Kalau tidak, tetap sekolah. Artinya butuh kedua-duanya. Yang ini tidak kita stop, yang ini pun tetap berjalan. Maka kita cari solusi. Solusinya adalah kita, umpamanya guru yang PPG, kita cari pengganti gurunya. Pokoknya beliau tidak kita rugikan dan sekolah tetap tidak kita rugikan juga. Maka ada komunikasi di awalnya, ada komunikasi mau ikut PPG, mau ikut kegiatan lain, namun sekolah tetap kita pertanyakan bagaimana solusi dari ustazah, kita kembalikan ke guru yang bersangkutan. Nah, kalau seandainya dari dulu kita di SDIT ini, kalau PPG itu memang sekolah yang mencari pengganti. Tapi ada juga guru yang mau mencari penggantinya. Pokoknya selagi itu baik, kebaikan untuk dirinya, kita tidak menghambat. Tapi namun tetap harus masalah sekolah harus diselesaikan sebelum dia melakukan PPG. Jadi kedua-duanya kita dukung gitu. Oh gitu, biasa. Berarti apa langkah-langkah atau prosedur yang biasa Ustaz lakukan terhadap kasus-kasus itu biasa? Yang pertama, yang bersangkutan harus berkomunikasi dulu dengan pihak sekolah. Kita menanyakan betul-betul mau mengikuti kegiatan itu, iya. Sudah ada keizinan orang tua, sudah. Oke. Kalau memang itu prosedur pertamanya, kita diskusi. Ustazah masih sebagai guru. Berarti secara tatap muka di sekolah mungkin tidak usah, namun secara bertanggung jawab terhadap siswa yang diemban di kelas itu tetap tanggung jawab. Jadi kita tetap menyampaikan, setelah itu menyampaikan ke yayasan kita. Kalau ada guru kita yang ikut PPG, nah maka yayasan akan menyambut baik, enggak masalah, karena itu PPG akan menjadi bahan akreditasi kita nanti. Maka tetap guru yang bersangkutan ada membuat surat pernyataan, pernyataan mengikut PPG, bukan untuk hal lain. Nah, jadi ada komunikasi kita dari Kabin SDM. Kemudian wakil kepala sekolah, maksudnya langsung kepala sekolah nanti menyampaikan ke yayasan. Nanti ke yayasan ada beberapa aturan-aturan kita sampaikan lagi kepada yang bersangkutan bahwa program kegiatan yang ustazah atau ustaz ikuti sudah diizinkan yayasan dengan persyaratan pertama, secara tatap muka mungkin tidak diizinkan, tidak ada tatap muka, namun pertanggung jawab sekolah tetap harus mengkondisikan dengan orang tua seperti itu. Untuk kasus-kasus seperti itu, Ustaz, kayak kasus-kasus dilema etika yang selama ini Ustaz anggap efektif dalam pengambilan keputusannya biasanya apa? Kalau efektifnya, memang kalau dilema etika ya kita memang harus mengambil sebuah keputusan kan. Keputusan ini memang sudah, kalau yang tadi keputusannya memang A dengan B itu benar-benar positif keduanya. Kalau dilema etika ini mungkin harus kita ambil sebuah keputusan kan begitu. Kalau memang kita sudah punya aturan, kita memang pengennya guru-guru kita itu tidak sampai ke sana. Ada pemutusan hubungan kerja karena dilema etika. Tapi apabila memang sudah menyolok ada kesalahan fatal dari seorang guru, kita tidak perlu perpanjang lebar, langsung kalau memang tidak bisa bergabung lagi, memberikan kontribusi ke sekolah, sampai di situ kerjasama kita. Nah, kenapa? Karena kalau kita tetap pertahankan, berarti guru-guru kita yang lain tahu dengan aturan, ini kok dibiarkan Ustaz, sudah jelas-jelas ini berimbas pula kepada guru lain, maka kita ambillah yang mana risiko yang lebih sedikit, dan ini harus kita berikan keputusan, kita tidak bekerja sama lagi dengan guru yang bersangkutan. Nah, tapi kalau dilema etikanya masih bisa kita berikan kemaafan, kita tidak sampai mengeluarkan guru itu, karena efeknya nanti ke orang tua. Nah, karena guru kita sudah bersahabat dengan siswa kita, orang tua sudah bersahabat, kita tahu tidak keluar kan. Tidak mungkin kita kenapa sih guru yang bersangkutan dikeluarkan. Nah, mungkin kita tidak, tapi namun kita sebagai kepala sekolah
Kalau memang persoalan sudah memang menyalahi aturan yang sudah kita sepakati, yang lebih menyolok istilahnya, ya kita nggak ada dispensasi lagi gitu. Walaupun sudah melalui tahapan peringatan, peringatan teguran, kita peringatan nasihati gitu. Namun kalau memang itu membahayakan kepada etika sekolah kita, ke guru-guru lain, ya kita dengan baik, mungkin Bapak, Ibu, Ustaz, Ustazah mungkin tidak bisa lagi bekerja sama dengan kita dengan melalui prosedur-prosedur yang sudah kita lakukan. Terus apa Ustaz, kalau dalam pengambilan keputusan dalam organisasi biasanya apa tantangan-tantangannya? Oh, tantangannya yang pertama memang tantangan emosional kita. Iya. Kita sebagai seorang yang diberikan amanah lebih dari guru, memang kita akan 39 pegawai kita berbeda pola pikirnya. Kita harus mengambil sebuah keputusan. Kadang-kadang memang apalagi tipe kita sebetulnya tidak mau keluarnya seorang guru itu bukan karena ada masalah gitu. Tapi kalau memang itu akan kita ambil keputusannya ya dengan berat hati, ya kita tetap akan melakukan aturan itu. Walaupun kadang-kadang emosional kita sebagai terlepas dari yang namanya kepala sekolah, kita merasa juga jadi jangan-jangan nanti ketika kita keluarkan guru ini, nanti apakah dia akan menjadi hubungan kita antara yang bersangkutan akan tidak komunikatif lagi gitu. Namun kita sebagai kepala sekolah memang harus mutlak, dan kita menyampaikan ke guru ini atas nama keputusan struktural kepala sekolah, bukan atas nama pribadi kita. Walaupun itu akan ada efeknya, mungkin guru itu akan marah ke kita, mungkin guru itu nanti akan tidak tutur sapa kita. Selagi keputusan itu sudah kita lalui proses prosedurnya dengan baik, dan kita mengambil keputusan itu atas nama kepala sekolah, bukan atas nama pribadi, kita harus terima apa risikonya gitu. Risikonya mungkin kita merasa guru itu nanti akan berkurang rasa rasa komunikatifnya dengan kita lagi. Nah ini Ustaz, kalau dalam penyelesaian kasus dilema etika tadi, apakah dalam penyelesaiannya Ustaz punya jadwal, atau apakah Ustaz langsung menyelesaikannya di tempat, atau memiliki jadwal tertentu untuk menyelesaikan dengan bentuk atau prosedur-prosedur tertentu? Pertama, kita kepala sekolah tidak akan tahu apa persoalan guru kecuali ada guru yang lapor. Oh iya. Ya, berarti kita sebetulnya di SD Buah Hati itu tidak ada memiliki rekan kerja, mitra kerja untuk mematakai guru, tidak ada. Tapi kalau ada pelaporan, mungkin pelaporannya memang dari struktural kita juga. Ada mungkin dari wakil kita, bendahara sekolah kita, ternyata ada persoalan yang terjadi di antara guru. Kita langkah awal yang kita lakukan adalah kita minta bantu kepada wakil kita. Wakil kita memanggil yang bersangkutan. Apa persoalannya? Kalau persoalannya sampai sebatas wakil saja bisa diselesaikan, tidak sampai kepala sekolah. Walaupun nanti kepala sekolah kan udah tahu awalnya ada persoalan. Maka Kabid SDM atau wakil kepala sekolah menyampaikan, alhamdulillah sudah selesai persoalannya, sepele ini, cuma ini. Alhamdulillah ada kembali lagi. Tapi kalau seandainya persoalannya berlarut-larut, maka dari wakil kepala sekolah nanti kita bantu kepada wakil tarbiyah namanya. Karena kalau tarbiyah itu kalau di SDT berarti kan lebih kepada emosional guru. Kalau Kabid SDM-nya lebih di luar saja, komunikasi apa yang terjadi sehingga antara guru A dengan guru B ada persoalan. Nah, nanti kalau tidak selesai juga kita minta kepada wakil kita yang satu lagi tentang tarbiyahnya guru, arti tentang spiritualnya guru gitu. Ada apa masalah? Tidak selesai juga baru pergi ke kepala sekolah. Kepala sekolah nanti kalau kepala sekolah menyampaikan, diberikan juga kesaran, alhamdulillah merubah, tidak sampai ke jenjang yayasan gitu. Nah, tapi kalau seandainya ada persoalan lebih juga, kita tetap menyampaikan aturan sekolah. Nanti kepala sekolah ke yayasan cuma pelaporan lagi, guru kita gini Ustaz, sudah lakukan proses gini-gini ternyata nggak bisa, ya kita tidak bekerja sama lagi. Jadi kita tidak langsung ada persoalan guru langsung kepala sekolah memanggil guru yang bersangkutan, langsung ditemui langsung, tidak seperti itu. Tapi kita
memberdayakan wakil kita. Kecuali sekolah negeri, kalau sekolah negeri itu hanya kepala sekolah dan operator sekolah, semuanya tersebar kepada kepala sekolah. Kalau ini tidak, bukan berarti kepala sekolah tidak mampu, tapi kita memberdayakan yang ada. Kalau sudah itu baru, jadi kita mengambil keputusan tuh, kalau memang keputusannya mutlak guru ini harus tidak bekerja sama lagi dengan sekolah kita tidak ada kesalahan yang kita lakukan karena sudah kita lakukan proses gitu. Selanjutnya gini, dalam pengambilan keputusan kasus-kasus dilema etika itu, apakah ada seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini yang mempermudah atau membantu Ustaz dalam pengambilan keputusan? Ya, karena memang sebuah keputusan itu kadang-kadang ada plus dan minusnya. Iya. Ya, namanya guru kita nggak tahu ya. Karena seorang guru itu kadang-kadang punya rekan mitra kerja yang cocok dengan beliau. Bahkan sampai ke struktural kita ada yang cocok dengan ini. Nah, ketika persoalan terjadi, kan ada karena mitra kerja tadi. Nah, maka rekan kita, mitra kerja kita, struktural kita kadang ada juga yang meminta kalau menurut kacamata kita ini sudah menyalahi, sudah bertentukan, tapi karena ada persahabatan atau mitra kerjanya yang lebih kadang-kadang kita disampaikan lebih baik Ustaz, mungkin kesalahannya bisa dimaafkan itu. Nah, kadang dilema seperti itu, tapi tetap juga keputusan dari kepala sekolah apabila dilema etika itu memang artinya ada yang bisa kita berikan kemaafan, ada yang memang sudah menjaga nama baik sekolah gitu. Itu memang kita tetap kita berikan keputusan tanpa ada minta pertimbangan lain, walaupun pertimbangan diberikan. Nah, ini tadi karena emosional antara A dengan B ini ada mitra kerja dalam sekolah gitu. Kita sebagai kepala sekolah tetap memberikan keputusan, keputusan itu kita berikan kepada yang bersangkutan apabila hal yang dilanggar itu sudah pergi ke sekolah, nama baik sekolah. Nah, kita tidak mengabaikan pertimbangan-pertimbangan yang lain, tapi tetap kita harus mengedepankan keputusan mutlak dari kepala sekolah. Ikutnya gini, kan dalam pengambilan keputusan sebenarnya tanpa kita pungkiri bahwa keputusan yang kita ambil ini kan jangkanya panjang nanti terhadap orang yang menerima keputusan kita. Jadi selama dari apa yang Ustaz sampaikan tadi, dari keputusan-keputusan yang telah Ustaz buat selama ini dalam organisasi sekolah, apa pembelajaran yang bisa Ustaz ambil dari sana atau sesuatu pembelajaran yang berharga yang bisa Ustaz sampaikan kepada orang lain? Yang pertama, kita mendewasakan kita, mendewasakan diri kita. Kita sebetulnya memang pribadi kita sendiri pun untuk mengatasinya pun kadang-kadang sulit ya. Nah, tapi ketika kita diberikan semacam tugas tambahan sebagai struktural kepala sekolah, memang pertama sekali kita akan dilema, keputusan lagi menghadapi guru yang berbeda-beda, kita harus memberikan sebuah keputusan, nanti keputusan itu akan mengapakan diri kita gitu, akan membuat kita kebingungan lah gitu. Nah, tapi dengan kita mencoba, dengan bertanya kepada mitra kerja, dengan tetap juga kita minta pendapat kepada rekan kepala sekolah yang lain, karena kepala lain kan punya persoalan pula. Bagaimana kita bertanya pula kepada pengawas kita. Nah, tapi yang intinya kita mendewasakan kita. Artinya masalah itu pasti ada. Selagi kita masih hidup pasti ada masalah. Selagi kita dalam persoalan pelajar pasti ada persoalan yang kita hadapi. Nah, maka pertama adalah mendewasakan kita. Yang kedua, pembelajaran kita ambil adalah kita bisa menjalankan regulasi aturan. Regulasi aturan itu dengan baik. Kita tidak langsung memvonis seseorang, ternyata begini loh. Ketika kita jadi seorang atasan kepala sekolah, pikiran kita harus lebih satu langkah daripada guru yang lain. Nah, kalau guru yang lain mengatakan ini gurunya sudah salah, ini Ustaz, dikeluarkan lagi. Kita kalau dapat tidak ada kata keluar, tetap kita memikirkan ada nggak solusi lain. Jadi kita menjadikan kita
mampu di dalam menerapkan regulasi aturan yang dari struktural kita. Nah, kemudian ketiga kita memiliki rasa kebersamaan. Karena apa maksud kebersamaan? Ketika ada persoalan terjadi, kita mencoba untuk dibantu, kita minta bantuan kepada mitra kita. Jadi kita saling berbagi. Ternyata menyelesaikan persoalan itu ternyata harus punya regulasi-regulasinya supaya orang yang kita berikan keputusan tidak akan membuat dirinya akan berbeda dengan kita, salah memahami kita kalau dengan regulasi itu. Jadi itu yang pembelajaran yang bisa kita ambil, mendewasakan kita, persoalan bisa kita selesaikan, kemudian kita bisa mengetahui regulasi aturan kepada guru kita, kepada bawahan kita yang apabila mengalami sebuah kesalahan. Ustaz, alhamdulillah, terima kasih Ustaz. Iya. Sudah menyampaikan pengalaman-pengalaman Ustaz atau apa yang Ustaz rasakan gitu Ustaz. Jadi mudah-mudahan memang setiap pengambilan keputusan itu kita bisa memberikan manfaat dan memberikan jangka panjang yang bermanfaat juga bagi orang lain. Ustaz, karena begini Ustaz Zawel nih, karena kita sekolah itu kan sekolah formal. Kalau formal itu punya aturan. Kalau tidak pakai aturan kita tegakkan, berarti ciri khas sekolahnya hilang kan? Karena kalau sekolah formal punya aturan, kalau salah ya ikuti aturan. Kalau aturan yang disalahkan, berarti wajar diberikan semacam teguran-teguran, bahkan keputusan apakah untuk bekerja sama lagi dengan sekolah kita atau putus hubungan kerja kita gitu. Karena sekolah punya aturan atau regulasi yang jelas gitu. Kecuali sekolah-sekolah yang tidak formal ya. Sebatas itu aja kita melaksanakan keputusan sebatas struktural kita sebagai kepala sekolah, bukan sebagai pribadi. Nah, maka kita ketika bertemu dengan guru yang bersangkutan di luar sekolah, kita tidak membawa diri kita sebagai kepala sekolah lagi, bisa sebagai kawan, sahabat. Tidak kita ceritakan lagi persoalan di sekolah. Nah, tapi di sekolah kepala sekolah. Jadi kita berusaha untuk menjadi seseorang yang profesional. Sesuai dengan tupoksi kita masing-masing. Kan itulah ini. Iya. Ustaz, syukron atas waktunya dan terima kasih Ustaz sekali lagi. Allah cukupkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.